Saya tidak seperti Anda, Kokori, yang terus-terusan mencari keburukan negara itu, gitu ya. Sementara Anda hanya bermodal dari Google Map, internet, dan segala apapun itu yang belum tentu kebenarannya, yang belum bisa divalidasi keakuratannya, informasi-informasi yang Anda dapat di internet. Lagi pula Abang Taki itu tidak meminta saya untuk merespon pernyataan dia, narasi dia ya. Tapi kenapa Anda yang sibuk gitu ya? Kenapa Anda yang sibuk meminta saya untuk merespon itu? Jadi jangan memancing-mancing saya, Kokori, untuk bermasalah seperti Anda ya. Kokori mau sekali, mau banget gitu ya, saya merespon ini. Live TikTok mereka kumpul sama tokoh-tokoh ormas tempatan yang anti orang asing, framing ke saya. Ini betul-betul tuduhan yang sangat tidak mendasar. Tolong jelaskan, apa dasar Kokori menuduh saya seperti itu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Postingan ini dibuat, konten ini dibuat untuk menjawab Kokori yang meminta saya untuk menanggapi satu isu. Ya, satu isu yang saat ini ada di Malaysia. Bukan isu sih sebenarnya, tapi Kokori ini meminta saya menanggapi salah satu influencer Malaysia yang bicara soal satu masjid Cina yang dimana di situ tidak ada tulisan Melayunya. Nah, begitulah kira-kira ya. Eh, Nah, Kokori meminta saya untuk merespon itu, menanggapi itu. Oh ya, mumpung saya masih ingat ya. Melalui video ini saya ingin merespon tuduhan Kokori ya yang dia tulis dalam ruang komentarnya di TikTok yang kemarin videonya saya bahas yang ini ya. Soal dia menanggapi narasi saya. Kemudian saya baca komentarnya di bawah. Ada komentar begini dari Kokori. Dia tuh mengomentari satu komentar dari followernya begini. Sepertinya Mr. Bass salah mikir TKI yang bermasalah ya. Karena dia salah kok malah nyalahin orang lain. Kemudian direspon oleh Kokori begini. Live TikTok mereka kumpul sama tokoh-tokoh ormas tempatan yang anti orang asing, framing ke saya. Ini betul-betul tuduhan yang sangat tidak mendasar. Apa dasar Kokori ya? Apa dasar Kokori menuduh saya ya live TikTok kumpul dengan tokoh-tokoh ormas tempatan yang anti orang asing? Apa dasar Kokori menuduh saya seperti itu? Tolong jelaskan, apa dasar Kokori menuduh saya seperti itu? Saya jawab dengan tegas di sini, ya. Selama saya bikin konten di YouTube, saya tidak pernah bekerja sama dengan orang-orang Malaysia, dengan orang tempatan Malaysia. Sama sekali saya tidak pernah bikin kerjasama, berafiliasi dengan mereka. Kemudian di TikTok pun saya juga buat konten baru-baru ini. Itu pun saya tidak pernah kerjasama dengan orang-orang Malaysia, influencer Malaysia, maupun dengan influencer Indonesia, atau dengan TKI sekalipun yang ada di Malaysia. Saya tidak pernah bekerja sama dengan mereka, saya tidak pernah komunikasi dengan mereka. Jadi atas dasar apa Kokori menuduh saya seperti itu? Ya. Kembali lagi ke soal yang tadi ya. Kokori meminta saya menanggapi satu video dari orang Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Kita tonton dulu saja bersama-sama. Wah, ada masjid Cina baru dekat Kelang? Okey ke tu? Mestilah okey kan sebab masjid Cina ni dekat Melaka pun ada. Tak ada apa isu pun. Kejap. Saya tak tentang ya pembinaan masjid Cina ni. Saya sokong 100%. Cuma saya nak bongkar sikap hipokrit dan double standard geng ultra Melayu yang begitu sensitif dengan Cina. Saya perasan kat masjid ni ada banyak tulisan Cina saja. Kalau bahasa Melayu pun setakat dekat papan tanda nama masjid tu je kan. Kalau ada diselangi kaligrafi Arab, tak apalah juga. Ini tulisan Cina saja.
Bahasa Melayu pun tak ada. Kawan-kawan tanah Melayu, kita kena protes ni. Keluarkan keris anda. Mana boleh macam ni? Bahasa Melayu kan bahasa kebangsaan. Kena martabatkan bahasa kebangsaan. Macam mana Cina Muslim nak fasih bercakap dalam bahasa Melayu nanti? Oh tak apa, sebab nak buat dakwah pada kaum Cina kan? Sebab nak kaum Cina masuk Islam kan? Korang ni memang hipokrit lah. Kau bukan main hentam sekolah Cina. Kau persoalkan kaum Cina yang tak boleh cakap dalam bahasa Melayu dengan fasih. Kau bising bukan main kalau mana-mana tempat hanya ada tulisan Cina tanpa diselangi bahasa Melayu. Tapi dalam bab ni, semua dia menyepi. Mana PAS? Mana UMNO? Mana pejuang bahasa kebangsaan? Mestilah korang diam sebab benda ni dapat tarik lebih ramai kaum Cina masuk Islam kan? Dasar hipokrit, talam dua muka. Bila benda ni ada bagi kebaikan pada kau okey je kan? Percaya tak yang lepas ni akan ada pula sekolah Islam Cina Muslim. Jangan spin kata saya anti masjid ataupun menentang pembinaan masjid ni ya. Saya sokong. Cuma saya sajalah nak usik golongan ultra Melayu yang hipokrit lagi talam dua muka macam kalian ni. Ayuh orang Melayu, mari tulis kecaman pada pihak pengurusan masjid ni di ruangan komen saya. Hidup Melayu. Oh ya, nak tanya jugalah. Khutbah Jumaat masjid ni dalam bahasa Melayu ke Cina? Alamak. Saya tanya aja tuan-tuan. Apa kata kalau boleh lepas ni kita pun sokong sajalah ya sekolah Cina. Apa masalahnya dengan sekolah Cina? Oke, sebelum saya menanggapi ini, memenuhi permintaan Kokori supaya saya menanggapi soal narasi yang dibuat oleh Abang Takib nih yang merupakan warga Malaysia. Saya jadi penasaran ya, Masjid Jami yang dimaksud ini seperti apa ya? Saya pengen lihat dulu soal Masjid Jami ini ya. Ya, video ini saya terjumpa di channelnya Muhammad Razlan Hamid ya. Ini nama channelnya, nanti boleh di-subscribe, boleh tonton di situ videonya. Tajuk dari konten ini adalah Masjid Jami Cina Muslim Klang ya. Ini diposting beberapa hari yang lalu ya. Oke, kita tonton dulu ya bersama-sama. Masjid Jami Cina Muslim terletak di Bandar Botanik Klang. Di Klang. Ia merupakan satu-satunya masjid yang bercirikan seni bina Cina di negeri Selangor. Ini di luar ada tulisan Pembinaan Melayunya. masjid ini adalah Ya, perancangan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, Jabatan Kejaraya Selangor dan Persatuan Cina Muslim Malaysia. Reka bentuk komplek Masjid Cina ini Jadi telah mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Ada nuansa Cinanya ya. Masjid ini telah siap Ini sepenuhnya ada tulisan dan mula Melayunya, beroperasi pada 22 hari bulan 8 Banyak juga 2024. tulisan Melayunya. Ia boleh memuatkan sehingga 1000 jemaah pada satu-satu masa. Itu di atas juga ada tuh tulisan Konsep Melayu. pembinaan masjid ini adalah berdasarkan paksi pusat dengan pembahagian ruang yang jelas dengan penggunaan halaman Bagus, ataupun koyak. arsitekturnya bagus. Keren, modern. Ia mempunyai sebuah menara masjid yang unik dengan seni bina Cina yang dinamakan Menara Cahaya Bulan dan terletak di tengah-tengah kawasan masjid. Jadi nuansanya itu perpaduan modern dan klasik. Klasik ala-ala Cina. Wow. Ini adalah kawasan taman dan dataran yang merupakan ruang solat tambahan. Ini ruang sholat tambahan kalau tidak muat di dalam. Terdapat juga kemudahan perpustakaan, bilik kuliah, pejabat pengurusan, bilik imam, kedai cenderamata dan juga kafe. Ada perpustakaan juga. Penggunaan unsur kayu di dalam ruang solat dan tulisan kaligrafi Cina Islam menghiasi ruang mihrab. Bagus ya. Hiasan siling juga dengan warna dan reka bentuk Hiasan-hiasannya seni itu Cina. bagus banget. Memang khas hiasan Cina. Ada kaligrafi, bambu. Bambu itu kan khas dengan Cina ya.
Ini adalah sebuah lagi kawasan taman dan dataran, di mana di Simple, sebelahnya terdapat elegan, sebuah kafe bersih. yang akan beroperasi tidak lama lagi. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum. Bagus masjidnya, dibilang mewah, tidak begitu mewah. Dia lebih ke elegan, ya, simple. Arsitekturnya itu, nuansanya itu, ya, kental sekali dengan Cina, juga dengan nuansa-nuansa modern gitu ya. Dan di situ saya menjumpai juga banyak tulisan-tulisan Melayu. Selain ada tulisan Cina, ada terjemahan bahasa Melayu di situ. Jadi tidak hanya sekedar di papan nama sebetulnya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab permintaan Kokori untuk menanggapi soal VT dari Abang Takib tadi tuh yang bicara soal eh, Masjid Jami dengan bahasa dengan tulisan Cinanya. Kokori mau sekali, mau banget gitu ya, saya merespon ini. Mau banget atau mau aja gitu ya. Begini Kokori, saya selalu konsisten dengan konten-konten saya. Saya juga sering bilang di konten-konten saya. Urusan internal Malaysia, ya, urusan internal Malaysia, biarlah itu menjadi urusan warga Malaysia. Ya, apapun masalah, apapun problem yang ada di dalam negara itu menjadi masalah mereka. Ada rakyatnya yang berhak, yang punya kapasitas untuk mengkritik, ya, membereskan, mengkritik segala problema yang ada di negara itu. Saya sebagai orang luar, saya tidak punya kapasitas untuk berbicara, membahas problem yang ada di Malaysia, ya. Karena itu tidak ada kena-mengena dengan saya, tidak ada kaitannya dengan saya. Jadi untuk apa saya berbicara soal itu? Jadi untuk apa saya intervensi soal itu, gitu ya? Ya, saya tidak seperti Anda, Kokori, yang terus-terusan mencari keburukan negara itu, gitu ya. Sementara Anda hanya bermodal dari Google Map, internet, dan segala apapun itu yang belum tentu kebenarannya, yang belum bisa divalidasi keakuratannya, informasi-informasi yang Anda dapat di internet. Ya. Sekali lagi, Anda meminta saya untuk menanggapi soal ini. Jawaban saya adalah saya tidak akan intervensi soal internal Malaysia. Biarlah itu menjadi urusannya dia. Ya, lagi pula Takib itu, Abang Takib itu adalah warga Malaysia, jadi sudah sewajarnya ya dia berbicara soal itu. Yang tidak wajar itu adalah ketika saya berbicara seperti yang Abang Takib bilang, sementara saya orang luar, ya. Itu yang tidak wajar, ya. Kalau Takib ya wajar-wajar saja, wong dia warga negara Malaysia, dia berhak bicara soal problem yang ada di Malaysia. Jadi jangan memancing-mancing saya, Kokori, untuk bermasalah seperti Anda, ya. Lagi pula Abang Takib itu tidak meminta saya untuk merespon pernyataan dia, narasi dia, ya. Dia tidak meminta saya untuk merespon itu. Tapi kenapa Anda yang sibuk, gitu ya? Kenapa Anda yang sibuk meminta saya untuk merespon itu? Lucu sekali, Kokori ini. Kalau Anda punya masalah dengan orang lain, ya, jangan bawa saya dalam permasalahan Anda, ya. Kalau Anda punya masalah dengan warga Malaysia, jangan libatkan saya, jangan bawa saya masuk ke dalam permasalahan itu. Maksudnya, biarlah masalah itu menjadi masalah Anda dengan warga Malaysia. Kalau saya tidak punya masalah dengan mereka, jangan berusaha untuk membuat saya bermasalah dengan negara Malaysia. Saya sekali lagi saya tetap konsisten ya dengan prinsip saya. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya tidak akan pernah intervensi, saya tidak akan pernah ikut campur soal Malaysia. Apapun problem yang ada di situ,
Malaysia punya rakyat. Nah, rakyatnya itu yang punya kapasitas, yang punya hak untuk mengkritik negaranya, mengkritik pemerintahnya, ya, membereskan segala problem yang ada di dalamnya, gitu ya. Saya sebagai warga Indonesia, saya hanya punya hak mengkritik negara Indonesia, pemerintah Indonesia, dan segala problema yang ada di dalam Indonesia. Bukan begitu, Kokori. Ya, ibarat rumah, ya, ibarat rumah. Kita tentu lebih berhak mengatur rumah kita sendiri daripada mengatur rumah orang lain. Kalau Kokori punya tetangga, punya jiran di sebelah rumah Kokori, Kokori jangan coba atur-atur rumah tangga itu, tetangga itu, jiran itu. Nanti Kokori akan kena masalah. Karena Kokori tidak punya hak untuk mengatur rumah tangga orang lain. Ya, yang Kokori boleh lakukan adalah, dan merupakan hak sepenuhnya Kokori adalah mengatur rumah tangga Kokori sendiri. Kokori punya rumah sendiri, artinya Kokori hanya berhak mengatur rumah tangga Kokori sendiri. Apabila ada kekurangan dalam rumah tangga Kokori, maka perbaiki rumah tangga itu, maka benahi kekurangan itu. Sama seperti saya, apabila dalam rumah tangga saya ada yang kurang, ada kekurangan, maka saya akan benahi kekurangan itu. Kalau ada kelebihan, ditingkatkan kelebihan itu. Jadi saya tidak berhak untuk mencampuri urusan jiran saya, tetangga saya. Biarlah itu menjadi urusannya mereka dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ya, sama konsepnya seperti negara, ya. Kokori punya negara, saya punya negara, negara kita sama. Kita punya hak untuk mengkritik negara kita supaya negara kita menjadi lebih baik dan baik lagi. Itu Kokori konsepnya. Eh oh iya, saya mau tanya, sebetulnya Anda ini mau saya tanggapi soal apanya gitu ya? Dari penyampaian dari video tadi itu. Tanggapan apa yang Anda mau? Soal bahasanya kah? Soal orang Melayunya kah? Soal apanya? Kalau soal bahasa, saya sudah sering membahas di konten-konten saya sebelumnya. Boleh Anda cari ya. Boleh Anda scroll di konten-konten saya. Saya sering sekali membahas soal bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dan hubungannya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Saya sudah pernah membahas itu ya. Kalau Anda disuruh saya membahas tentang orang Malaysia, apa yang mau saya bahas dari mereka? Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.